Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel DR Ahmad ya. Channel pembahasan seputar audio sound system. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang software Smart Live. Apa sih software Smart Live itu? Di sini saya akan coba menjelaskan dengan penjelasan yang sederhana ya guys. Penjelasan yang mungkin mudah kita cerna dan mudah kita pahami untuk kalangan seperti saya, soundman kelas menengah ke bawah, yang dimana biasanya orang ngasih tutorial itu kita sulit memahami kata-katanya atau cara mereka menjelaskan, istilah-istilahnya sulit kita pahami. Dan di sini saya mencoba akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah, bahasa yang sederhana. Oke guys, pertama apa sih software Smart Live itu? Software Smart Live ialah suatu software yang dibikin atau dibuat yang bertujuan untuk mengukur atau menganalisis audio atau sound system dengan kebutuhan kita, yang tujuannya itu untuk meratakan atau memflatkan frekuensi audio kita yang mungkin tidak bisa kita koreksi hanya dengan menggunakan telinga ya guys. Jadi dengan software tersebut kita bisa membaca atau melihat frekuensi mana yang perlu kita posting, frekuensi mana yang perlu kita cutting, dan sebagainya. Juga bisa kita mengukur rentan range kerja frekuensi ataupun speaker kita itu bisa bekerja di frekuensi seberapa untuk menentukan titik crossovernya atau memisah-misahkan frekuensinya. Seperti kita kalau mau bikin audio sound system dengan sistem 3-way, 4-way atau 4-way. Jadi kita bisa melihat respon speaker kita masing-masing yang akan kita jadikan misalkan buat subwoofer, buat low, buat middle ataupun high atau tweeter. Jadi kita tidak sembarangan menentukan titik crossover yang jadinya speaker kita juga awet dan hasilnya bisa maksimal. Dan sejauh ini tanpa menggunakan alat seperti software Smart Live, telinga kita mungkin seperti saya tidak bisa sejeli itu ya guys, tidak bisa mendengar sedetail itu apa ada kekurangan frekuensi, ada kelebihan frekuensi. Telinga kita terbatas untuk mendengarkan. Mungkin bagi para senior sudah memiliki feel atau rasa yang sudah terbiasa dengan audio, sudah berpengalaman, mungkin telinga mereka sudah bisa mendengar perbedaan atau kekurangan audio. Tapi beginner seperti saya atau pemula seperti saya masih membutuhkan dan sangat membutuhkan alat seperti software Smart Live untuk mengetahui kualitas audio kita, apakah masih kurang di cut atau masih kurang di boost, frekuensi berapa yang perlu di boost atau di cut. Dan kita juga bisa melihat range kerja frekuensi per box atau per speaker kita. Alhasil speaker kita nantinya bakal awet dan suaranya bisa maksimal. Tujuan kita kan memang seperti itu ya guys. Selain hasilnya memuaskan, juga speaker kita bisa awet, perangkat kita juga bisa awet. Oke guys, di sini saya tidak akan mempraktekkan dulu gimana cara menggunakan software Smart Live, tapi di sini saya akan ngasih sedikit penjelasan apa saja isi dari software Smart Live sehingga kalian yang belum mengerti bisa mengerti dahulu sebelum mempraktekannya. Jadi seenggaknya kita sudah punya modal pengetahuan isi-isi di Smart Live.
dan dengan begitu kita lebih mudah untuk mempraktekkannya nanti. Sebelum saya masuk ke softwarenya, apa saja sih yang dibutuhkan untuk pengukuran atau RTA, real time analyzer, atau jika disederhanakan yaitu menganalisa suara yang nyata atau suara langsung ya guys, tanpa ada hambatan atau tanpa ada halangan apapun. Jadi real, suaranya benar-benar diukur langsung dari sumber suara yaitu loudspeaker kita. Jadi dinamakan RTA atau real time analyzer. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, apa saja sih kebutuhan kita untuk RTA atau menjalankan software Smart Life? Jadi yang pertama kita butuhkan pastinya adalah mic measurement, yaitu sebuah mic yang dirancang memang untuk pengukuran ya guys, karena sudah dibikin sedemikian rupa sehingga respon mic-nya bisa, range frekuensinya bisa lebar dari 20 Hz sampai 20 kHz. Jadi seperti apa sih mic measurement itu? Ini saya contohkan, saya punya dari merek DBX ya guys. Bentuknya kecil, panjang, dan ujungnya lancip seperti ini. Ini punya saya DBX. Kalian bisa juga beli merek-merek lain yang mungkin lebih bagus dan tentunya harganya juga lebih mahal. Tapi menurut saya pribadi, untuk pemula seperti saya, mic seperti DBX ini sudah standar ya guys. Oke, setelah mic measurement, kebutuhan yang kedua adalah sound card. Apa sih sound card itu? Seperti namanya, sound card adalah kartu audio kalau di bahasa Indonesia kan ya guys. Jadi saya punya merek dari Focusrite. Jadi jika kalian bertanya, Mas, apakah bisa memakai sound card yang ada di laptop atau komputer, atau sound card internalnya mereka komputer dan atau laptop ya? Jadi saya jawab di sini, tanpa menggunakan sound card eksternal seperti ini nanti hasilnya kurang maksimal ya guys, karena sound card di dalam laptop atau komputer itu cuma buat playback audio. Jadi tugas untuk pengukuran dan lain-lain itu kurang ya guys kalau sound card di dalam laptop. Jadi saya sarankan membeli sound card seperti ini, minimal 2 input dan 2 output di belakang, karena nantinya kita bakalan menggunakan input satunya ini yang langsung ke mic RTA atau mic measurement tadi. Yang input kedua itu adalah untuk perbandingan ya guys, istinya signal reference atau referensi ya guys, untuk membandingkan hasil sinyal digital dengan akustik. Jadi nanti kita bisa membandingkan hasil suara dan bisa mencari delay, fasenya dan lain-lain. Jadi yang input 2 ini nanti langsung kita jumper saja ke output 2 nya. Jadi dikeluarkan dari output 2, dikembalikan lagi ke input 2, jadi sinyal referensi atau perbandingan. Dan yang output 1 ini nanti ke mic RTA atau mic measurement, outputnya ini nanti langsung ke mixer, ke manajemen, dan ke power, terus ke speaker, dikembalikan lagi hasil suaranya diterima oleh mic measurement dan diolah lagi, dilihat di Smart Lab dengan sinyal perbandingan yang tadi di input 2 dan output 2 sini. Jadi istilahnya kita membandingkan suara yang real atau digital dengan yang akustik ya guys. Jadi kita bisa menemukan
kekurangan dari audio kita secara tidak langsung seperti itu. Makanya kita membutuhkan soundcard yang inputnya minimal 2 untuk sinyal referensinya. Kalaupun cuma satu nanti cuma bisa RTA saja, tidak bisa mencari delay ataupun mencari respon pasanya karena tidak ada sinyal pembanding atau sinyal referensi. Oke guys, sejauh ini cukup itu saja yang kita butuhkan, dan nanti kalian butuh membuat kabel jack untuk mengkoneksikan di soundcardnya. Nanti soundcard ini biasanya sudah dapat kabel USB untuk koneksi ke laptopnya. Oke guys, jadi yang dibutuhkan cuma itu ya. Pertama mic RTA atau mic measurement, dan yang kedua soundcard, dan yang ketiga tentunya adalah software SmartLav. Di sini saya sudah punya software SmartLav yang versi 7 yang menurut saya sudah cukup lengkap softwarenya daripada versi yang di bawahnya. Bagi kalian yang belum mempunyai software SmartLav versi 7, kalian bisa kontak saya. Nanti nomor saya akan cantumkan di deskripsi video ya. Oke guys, kita buka SmartLav versi 7 nya ya. Oke guys, jadi tampilannya seperti ini ya. Sebenarnya tutorial menggunakan SmartLav di YouTube itu sudah banyak ya guys, tentang mengukur dengan SmartLav dan lain-lain, itu kan sudah banyak tutorialnya. Tapi mungkin sebagian dari kita ada yang malah bingung setelah melihat tutorial, karena menurut saya kita tidak mengerti awal yang akan kita lakukan itu apa dan bagaimana. Yang harus kita mulai dari SmartLav itu apa. Pasti kita akan bertanya-tanya seperti itu ya guys, untuk kita yang pemula seperti saya. Jadi di sini saya akan bikin secara sederhana ya guys, supaya bagi pemula seperti saya ini mudah mengerti, tidak nanti asal-asalan menggunakan SmartLav. Jadi dasarnya dulu kita pahami SmartLav itu apa, tujuannya apa, dan kita pastinya memiliki bekal untuk melakukan pengukuran atau langsung nanti kita coba praktek. Jadi tanpa kita mengetahui dulu, tanpa kita punya bekal dulu tapi langsung praktek, itu nantinya kita juga bakal bingung sendiri. Istilahnya kita tidak tahu apa-apa, kita langsung saja melakukan pengukuran, nanti kita itu mau ngapain, yang dicari itu apa, kan kita juga bakal bingung sendiri. Jadi ini pertama-tama saya kenalkan dulu software SmartLav dan isi-isinya seperti apa. Jadi software SmartLav itu tampilan pertama itu adalah seperti di video saya ya, di layar laptop saya ini. Sebelah sini ini adalah spektrum. Gunanya spektrum itu apa? Spektrum itu adalah grafik, dan di sini tertera untuk RTA. Jadi spektrum itu kolom grafik yang nantinya di sini akan muncul hasil dari audio yang diterima dari mic RTA. Jadi kalau kita men-RTA, hanya meng-RTA saja, itu tujuan kita adalah gimana kita meratakan frekuensi dari subwoofer sampai ke tweeter atau sampai ke high frekuensi. Tujuannya itu guys, supaya kita setidaknya itu kita bisa mencari frekuensi pada audio kita itu bisa flat, meskipun tidak
flat lurus tapi paling tidak mendekati. Jadi gunanya kolom spektrum ini dan di bagian menu RTA ini ialah untuk melihat itu ya guys. Nanti di sini akan muncul hasil suara yang diterima oleh mic RTA atau mic ukur, dan akan dimunculkan di sini apa saja nanti frekuensi yang kurang di posting dan yang kelebihan nanti bisa di cut atau diturunkan. Jadi untuk flatkan frekuensi itu kita membutuhkan equalizer dan atau parametric EQ. Oke, di sebelah spektrum ini satu kolom ya guys. Kita klik di sebelahnya lagi. Ini masih di spektrum. Di menu spektrum kita klik sebelahnya. Nah, di sini ada spektograf. Nanti di sini akan juga muncul respon frekuensi yang isinya juga hasil suara yang diterima mic ukur. Dan di sini ada spektograf. Spektograf itu ialah untuk menampilkan suatu gelombang suara ya guys, yang berupa frekuensi mengalir, seperti mengalir. Nanti kita coba langsung kalau pas praktek saja ya. Dan di sini ada menu fase. Fase di sini nanti juga kita akan coba prakteknya saja. Kalau penjelasannya ya, fase itu nanti kita bisa melihat ketika kita memotong di bagian titik crossover, nanti respon fasenya seperti apa. Itu kita harus tahu dulu ya guys. Bukan kita tujuannya untuk mencari fase lurus atau gimana, karena fase tidak mungkin bisa lurus tanpa menggunakan VIR yang terbaru, itu teknologi terbaru. Jadi di sini nanti kita bisa mengetahui respon fasanya seperti apa. Setidaknya kita bisa tahu box kita itu ada yang cancel apa tidak. Dan ini pada kolom lin di sini ialah untuk mengetahui gelombang atau waktu kedatangan gelombang ya guys. Jika gelombangnya yang datang itu seperti gunung, berarti fase kita atau polarity speaker kita sudah betul, ialah fase atau polarity positif. Jika yang datang gelombang duluan atau lembah duluan, itu berarti speaker kita polaritinya negatif atau terbalik. Jadi kita bisa mengetahui di sini walaupun tanpa cek fase ya guys. Ini langsung kita bisa mengetahui di kolom ini. Dan ini adalah averaging atau waktu rata-rata. Ini fase smooth. Maksudnya fase smooth itu nanti grafiknya itu semakin oktavnya semakin banyak, nanti semakin kecil-kecil ya guys, atau semakin kasar gitu loh. Jadi kalau oktavnya sedikit, nanti tampilannya akan halus. Itu cuma sebatas tampilan ya guys. Cuma kalau lebih kecil-kecil itu nanti kita melihatnya bisa lebih detail. Jadi untuk meratakan atau melihat dan membacanya itu lebih detail kalau oktavnya lebih banyak. Dan ini sama seperti fase smooth, magnitudo smooth ya, untuk melihat grafiknya nanti lebih halus atau lebih kasar gitu, lebih detail istilahnya. Jika kalian pertama kali untuk melakukan pengukuran dengan Smart Lab, kalian di sini buka option di pojok kiri atas ini ya guys. Sudah saya klik berwarna biru, klik measurement konfigurasi atau di menu paling atas ini ya guys, measurement konfigurasi. Kita klik. Jadi bagi kalian yang belum membuat konfigurasinya, klik option dan klik menu
measurement konfigurasi. Lanjut kalian lihat di bagian spektrum atau default spec, kalian default spesifikasi ini maksudnya. Kalian klik di sini, nanti muncul di sini. Ini belum ada ya guys, input color warna hijau ini DB06 DRA audio dan lain-lain ini belum ada. Nanti kalian klik di new spectrum measurement, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada nama, device dan channel yang digunakan. Jadi kalian bebas mau kasih nama kalian apa. Terus di sini muncul soundcard yang kalian gunakan nantinya apa, muncul di sini. Kalian pilih soundcardnya dulu. Dalam hal ini saya menggunakan Focusrite USB. Ini contoh saja ya guys. Setelah diisi semua, ini channelnya yang kalian gunakan di mic. Di channel mic ukurnya itu di channel berapa. Kalau channel 1 berarti kiri, channel 2 berarti kanan. Di sini saya pakai kiri. Kalau sudah klik OK. Seperti itu ya guys. Dan yang kedua ialah di transfer functionnya ini, yang menu di bawahnya. Lihat jarum kursornya ya guys. Dan kalian klik di default TF. Ini sudah saya buat ya guys. Jadi kalau belum ada seperti ini, di kursor ini belum ada, tinggal kita new TF measurement transfer function. TF itu adalah singkatan dari transfer function ya guys. Jadi di sini kalian tinggal kalian tinggal kasih nama, terus pilih device ini pilih soundcardnya yang kalian pakai itu soundcard apa, nanti ada di sini. Terus measure channel ini maksudnya measurement channel atau channel pengukurannya. Jadi channelnya kalau sama seperti tadi, kalau di sebelah kiri ya berarti channel kiri atau channel 1, kalau sebelah kanan ya channel kanan atau channel right. Dan ref CH ini adalah referensi channel atau sinyal pembanding atau sinyal referensi. Dalam hal ini jika MEA channelnya atau channel pengukurannya kalian taruh di left atau di channel 1, berarti referensinya taruh di channel 2 atau di right. Seperti ini, dan klik OK, nanti langsung muncul seperti ini ya guys. Ini cuma contoh saja. Oke, sesudah itu kita sudah berhasil melakukan konfigurasi. Yang kedua kita cek. Untuk pertama kali kembali ke option lagi di sebelah pojok kiri atas. Kita klik option lagi. Kita klik di signal generator. Nah, ini signal generatornya ya guys. Jadi apa sih signal generator? Signal generator adalah signal yang mengirimkan pink noise ya guys. Jadi perlu diatur dulu. Di sini saya akan menjelaskan sesederhana mungkin supaya kita bisa mudah memahami. Di sini ada signal, kalian pilih pink noise. Di sini ada level di sini maksudnya adalah levelnya pink noise. Entah kalian set di berapa dB, minus 10, minus 12, minus sesuai kebutuhan kalian. Mau sekeras apa pink noise-nya berbunyi. Dan di sini ada device lagi, pilih USB atau soundcard yang kalian gunakan. Main ini adalah mic ukurnya di channel berapa. Dan kalau channel 1 ya kiri seperti tadi. Dan aux ini adalah sinyal pembanding atau channel keduanya yaitu right atau channel 2. Klik OK. Selesai. Sejauh ini kita sudah bisa membunyikan pink noise dan melakukan pengukuran ya guys, kalau sudah dikonfigurasi atau
lakukan pengaturannya di awal membuka atau memakai Sound Smart Life. Oke guys, sekian dulu, saya harap kalian sudah memahami ya cara kerjanya. Insya Allah kalau kalian mau belajar ya bisa. Jadi saya menjelaskan seperti ini agar kita tidak cuma-cuma mengikuti orang, atau istilahnya orang melakukan seperti ini kita tiru seperti ini. Jadi kalau kalian sudah mempunyai dasar Smart Life, pada akhirnya kita bisa melakukannya sendiri dengan cara kita sendiri. Hasilnya yang sesuai yang kita mau, bukan kita meniru orang lain. Istilahnya seperti itu ya guys. Jadi orang lain seperti ini, kita menggunakannya juga seperti ini, tidak seperti itu ya guys maksud saya. Jadi dengan tahu dasarnya, berarti kita akan melakukannya seperti apa, itu bisa kita eksplor lagi atau bisa kita perluas lagi, kita cari-cari sendiri settingan yang lebih baik lagi. Oke guys, segitu saja. Mohon maaf jika ada penjelasan yang masih kurang bisa dipahami. Di sini saya juga masih pemula, kita berbagi ya guys, agar kita sama-sama bisa maju. Karena kita tidak punya kesempatan untuk belajar di kursus atau sekolah ya guys. Di sini kita juga autodidak, cuma kita mencari dari hasil-hasil membaca di internet, atau referensi di internet. Jadi kita bisa simpulkan dan kita lakukan sebaik mungkin. Setidaknya kita mengerti ya guys. Oke guys, terima kasih telah menyimak. Semoga sedikit informasi ini tentang Smart Life bisa berguna bagi kita semua, khususnya bagi saya. Semoga kualitas audio kita semakin baik, kualitas soundman kita semakin profesional. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video tentang Smart Life dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.